Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda dinil haq yuzhirahu 'ala dini kulli wa la karihal musyrikun wa la karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah, bersalawat kita kepada Rasulullah dengan hantaran kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa bertemu kembali ya via Zoom meeting untuk mata kuliah yang berbeda. Kali ini di mata kuliah pelatihan, penyusunan rancangan pelatihan. Ya, ini merupakan mata kuliah lanjutan dari psikologi industri dan organisasi. Dan kalian akan lebih banyak digenjot terkait dengan kompetensi menyusun rancangan pelatihan dan melaksanakan pelatihan, ya. Kemudian melakukan evaluasi terhadap pelatihan yang sudah dilaksanakan, baru kemudian menyusun laporannya. Saya akan share dulu share screen-nya. Seperti yang Ananda lihat semua, kita ini adalah penyusunan rancangan pelatihan. Kita nggak butuh perkenalan lagi ya, kita sudah berkenalan di mata kuliah PIO, jadi kalian sudah tahu, sudah kenal siapa saya. Jadi kita bisa lanjut saja ke materinya langsung. Atau masih belum, ada yang belum tahu siapa saya? Kayaknya sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Lanjut saja, kalau begitu. Apa itu pelatihan? Yang tahu apa itu pelatihan? Apa itu pelatihan? Diam nih. Izin, Bu. Ya, silakan. Pelatihan itu menurut saya, Bu, adalah suatu kegiatan yang memberikan pembekalan untuk orang, Bu. Suatu kegiatan yang memberikan pembekalan untuk orang. Oke. Terima kasih. Siapa tadi itu yang jawab? Nadia, Bu. Nadia. Terima kasih, Nadia. Ada lagi? Oh, ini jauh. Terima kasih Nadia atas jawabannya. Ada lagi? Barangkali yang mau menjawab apa itu pelatihan? Izin, Bu. Ya, silakan. Siapa tadi yang minta izin? Sudah dipersilahkan. Aziz, Bu. Ya, silakan Aziz. Suatu pelatihan kelompok yang dimana akan yang dimana berisi suatu memberikan materi gitu, Bu. Memberikan materi kepada kelompok seperti itu ya, Aziz? Iya, Bu. Memberikan materi kepada kelompok. Oke. Ada lagi? Terima kasih Izin, Bu. atas jawabannya dan Nadia. Silakan Fatur. Menurut saya, Bu, pelatihan itu merupakan suatu program gitu
dalam mengasah atau mengasah skill suatu kelompok atau sebagian orang tuh dalam yang seperti kata Nadia tadi dalam pembekalannya. Gabungan ya, jadi gabungan jawabannya dari Nadia dan Aziz digabung oleh Fatur, ya bisa dilakukan dalam kelompok dan tujuannya adalah memberikan sebuah treatment ya, atau jenisnya itu adalah pelatihan gitu ya, kepada kelompok orang. Oke, jadi benar seperti yang Ananda bilang, jawab semua itu ya. Kalau kita bicara tentang pelatihan itu nggak akan jauh-jauh dari sebuah kegiatan yang tujuannya adalah memberikan pengetahuan gitu ya, atau keterampilan kepada sasarannya yang dirancang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau seandainya bentuknya itu adalah sebuah perlakuan, nah pada dasarnya pelatihan ini adalah sebuah intervensi ya. Jadi pelatihan itu adalah sebuah intervensi yang bisa dilakukan oleh seorang sarjana psikologi kepada kliennya. Jadi pada tataran tertentu, pada bidang tertentu, mungkin kalian terbatas, tidak bisa melakukan yang namanya intervensi. Tapi di bidang PIU ada intervensi yang bisa kita lakukan, itu namanya adalah pelatihan. Bentuknya adalah seperti tadi yang dijelaskan oleh Aziz, Nadia maupun Fatur gitu ya. Dia memberikan serangkaian kegiatan yang tujuannya untuk mengasah keterampilan dari individu yang menjadi sasaran dari kegiatan tersebut. Nah, untuk kemudian dilakukannya pelatihan ini perlu karena ini ada bentuknya adalah intervensi, ketika dokter mau memberikan obat, dia melakukan apa dulu? Anggap klien itu adalah pasiennya seorang dokter, dan kalian adalah dokternya. Ketika ada pasien datang, si dokter itu ngapain dulu? Observasi, Bu. Pasien. Yang bisa jadi observasi, dia kenapa? Mendiagnosa, Bu. Mendiagnosa, ya benar. Dia mendiagnosa. Di kita namanya assessment, ya. Kita namanya assessment. Jadi assessment itu adalah serangkaian proses penilaian untuk melihat kalau dokter penyakit apa sih sebenarnya dengan gejala-gejala yang dikeluhkan oleh si klien, seperti itu kan gitu. Nah kalau di kita perlu melakukan serangkaian assessment untuk melihat sebenarnya organisasi itu lagi punya masalah apa sih, gitu ya. Ada organization problem analysis namanya. Kita menganalisis permasalahan organisasi untuk melihat apakah masalah tersebut benar-benar bisa diselesaikan dengan treatment yang mana? Apakah benar dengan pelatihan, atau justru ternyata dengan mentoring, atau justru dengan coaching, atau justru ternyata dengan counseling, atau justru dengan workload analysis, atau justru dengan asesmen psikologis, dan lain sebagainya. Jadi banyak sebenarnya intervensi yang dilakukan dalam sebuah industri, pelatihan itu hanya salah satu. Nah, pelatihan ini kaitannya ketika masalahnya ini terkait dengan, atau penyakitnya itu adalah karyawan minim kompetensi, atau kompetensinya itu perlu diupdate, atau ternyata masalahnya itu adalah karyawan tuh nggak tahu, jadi perlu disosialisasikan. Jadi hal-hal yang terkait dengan pengembangan pengetahuan, kemudian pengembangan keterampilan yang dibutuhkan oleh karyawan sehingga bisa menolong dia bisa bekerja secara optimal di pekerjaannya, itulah yang disebut dengan pelatihan. Kalau ternyata masalahnya, oh Devi ternyata udah nggak perform, dia nggak bisa menampilkan kinerja terbaiknya, setelah dicek lagi, bukan karena Devi nggak mampu, tapi karena Devi lagi punya masalah di rumahnya, sehingga dia nggak fokus. Berarti Devi itu nggak butuh pelatihan, dia nggak butuh lagi dilatih bagaimana cara bekerja yang baik, ya mungkin nggak perlu lagi pelatihan tentang time management atau leadership atau yang lain sebagainya, tapi yang dibutuhkan Devi adalah konseling. Jadi nggak tepat kemudian Devi diberikan pelatihan ini itu gitu, karena masalah utamanya itu bukan masalah kompetensinya, bukan dia nggak kompeten, tapi lebih pada ya masalah individu, ya masalah pribadi, masalah personal, sehingga itu diselesaikan dengan
konseling gitu, seperti itu. Jadi ini ibaratnya sama dengan dokter dan obat gitu ya. Kalau seandainya tidak dilakukan asesmen diagnosis yang benar terhadap penyakit kliennya, maka kita akan bisa jadi salah obat. Gitu. Makanya dalam proses pelatihan yang penting itu bukan sekedar bagaimana melaksanakan pelatihannya itu dengan baik, tapi lebih kepada mulai dari mengakses yang benar. Ya, kita mendiagnosis yang benar sebenarnya penyakitnya itu apa? Apakah benar-benar bisa diselesaikan dengan pelatihan? Ya, kalau kita bicara tentang asesmen di dalam pelatihan, namanya adalah istilahnya training needs analysis. Analisa tentang kebutuhan pelatihan. Benar-benar butuh nggak sih dia pelatihan, atau jangan-jangan dia butuhnya itu konseling, dia butuhnya itu mentoring, dia butuhnya itu coaching, dia butuhnya itu justru yang lain gitu ya. Tapi kalau ternyata sudah ketemu, oh iya dia ini masalah kompetensi, tapi kompetensi mana yang mau dikembangkan? Nah ini sama dengan ketika dokter memberikan obat mana yang pas untuk penyakit pasien ini. Bayangkan ketika kita pergi ke dokter, kita lagi sakit perut, si dokternya malah ngasih obat sakit kepala gitu ya. Atau kita demam, tapi si dokternya malah ngasihnya itu obat untuk malaria, nggak nyambung gitu ya. Jadi seperti itu, ketika kita analisisnya nggak benar, berarti akhirnya kita memberikan obat yang nggak benar juga gitu ya, nggak sesuai, akhirnya kita mengobati tidak pada penyakitnya gitu, jadinya nggak tepat sasaran. Makanya penting sebelum pelatihan perlu dirancang sebuah metode analisis kebutuhan pelatihan dengan benar, sehingga kita bisa mengungkap penyakit atau masalah apa sih sebenarnya yang terjadi gitu ya, dan treatment seperti apa yang dibutuhkan sehingga permasalahan di organisasi ini bisa diselesaikan dengan tuntas gitu ya. Jadi tidak salah sasaran. Jadi makanya juga mata kuliah ini namanya bukan sekedar mata kuliah pelatihan, tapi penyusunan rancangan pelatihan. Jadi menyusunnya itu yang paling penting gitu ya, bagaimana kita menyusun di dalamnya itu ada analisa kebutuhan, kemudian kita menganalisis organisasinya, kemudian kita menyusun modul dari pelatihannya gitu ya, menyusun tools untuk evaluasinya, baru kemudian kita bisa melaksanakan dan menyusun laporan. Melaksanakan dan menyusun laporan itu cuma bentar, tapi yang menyusun modul dan menyusun rancangan ini yang lama. Makanya ini mata kuliahnya lebih pada penyusunan rancangan pelatihan gitu ya, bukan sekedar pelatihan saja. Jadi itu dulu yang perlu kalian ketahui, bahwasanya analisis kebutuhan dan rancangan pelatihan itu merupakan bagian di bidang ilmu psikologi industri dan organisasi yang penting untuk dipahami terlebih dahulu. Karena pengertian mengenai materi pelatihan itu perlu kita sesuaikan supaya kita bisa sama persepsinya tentang hakikat dari ilmu pelatihan itu sendiri, sehingga tidak dikaburkan dengan istilah-istilah lain. Ya, pelatihan ini seringkali dekat gitu ya, dekat sekali istilahnya dengan pendidikan dan pengembangan. Nah, nanti akan kita bahas lagi gitu ya. Nah, ini beberapa definisi pelatihan yang diungkapkan oleh Nui 2010. Dia mengungkapkan bahwasannya pelatihan itu merupakan sebuah usaha terencana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau organisasi untuk memberikan fasilitas pembelajaran terkait dengan kompetensi pekerjaan. Kompetensi yang dimaksud di sini ada di dalamnya pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku yang dapat meningkatkan kinerja anggota perusahaan atau organisasi. Jadi memang pelatihan ini fasilitas ya. Kenapa disebut fasilitas oleh Nui, dan saya setuju sekali dengan pandangan ini, bahwasanya perusahaan-perusahaan yang aware dengan pentingnya pelatihan dan pengembangan pada karyawan itu cenderung loyal terhadap sesi-sesi pelatihan yang diberikan kepada karyawannya. Karena mereka melihat karyawan ini sebagai
aset penting ya, modal penting bagi perusahaan dan itu terus berkembang, dia nggak statis gitu ya. Dulu manusia itu di era revolusi industri yang pertama gitu ya, manusia itu dibuat seperti robot, dia mengerjakan hal yang rutin yang sama setiap harinya, tidak dilihat dia sebagai sosok yang punya akal pikiran, yang bisa lelah, yang ada aspek psikologisnya, tapi lebih seperti mesin gitu ya. Tapi sekarang sudah mulai berkembang gitu ya, dengan era seperti ini perusahaan sudah mulai paham bahwasanya SDM itu adalah modal penting. Karena kalau SDM-nya nggak bagus, bisa jadi tujuan dari organisasi ini bisa jadi tidak tercapai. Gitu ya, makanya ketika karyawan diberikan pelatihan dan perusahaan itu royal dengan pelatihan, ini sebenarnya adalah menunjukkan bahwa perusahaan ini siap untuk memberikan fasilitas pembelajaran terkait pengembangan kompetensi pekerjaan dari pegawainya atau karyawannya. Nah, beberapa hal yang ditingkatkan di sini ini terkait dengan pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku yang dapat meningkatkan kinerja anggota perusahaan atau organisasi. Kalau si karyawan punya keterampilan yang bagus, punya pengetahuan yang bagus gitu ya, dan perilaku attitude-nya juga baik gitu ya, maka dia diharapkan mampu menunjang visi dan misi dari organisasinya gitu ya. Jadi seperti itu yang diungkapkan oleh Noe. Sementara Armstrong dan Taylor mendefinisikan pelatihan itu sebagai suatu aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk meningkatkan pengetahuan. Dia fokusnya di pengetahuan, tapi lihat gitu ya, ada kesamaan gitu ya. Fokus di sini bahwasanya yang pelatihan itu terencana, dilakukan secara sistematis. Jadi bukan yang asal-asalan, tiba-tiba ingat, udah kita pelatihan aja yuk, kita bikin pelatihan yuk, nggak bisa seperti itu gitu ya. Jadi benar-benar harus direncanakan, sistematisnya jelas gitu ya, sistematikanya jelas, dan terus evaluasinya juga jelas gitu ya. Jadi kriteria dari keberhasilan dari pelatihan ini bisa terdefinisi dengan baik sebelum dilaksanakan. Sementara Spector mengungkapkan bahwa pelatihan merupakan salah satu tanggung jawab bagian HR atau Human Resource pada perusahaan besar maupun kecil guna meningkatkan kinerja karyawan. Pada perusahaan swasta maupun milik negara ini juga berlaku. Jadi harusnya yang namanya pelatihan dan pengembangan pegawai atau pelatihan bagi karyawan itu selalu hendaknya disediakan oleh perusahaan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari perusahaan itu sendiri. Mau dia ukurannya besar, mau ukuran kecil, mereka harusnya punya budget untuk pengembangan karyawan. Ya, tujuannya memang untuk meningkatkan kinerjanya, memberikan sumbangsih juga akhirnya kepada perusahaan. Jadi seperti itu. Sementara Sinha 2019 mengungkapkan bahwa pelatihan ini mengacu pada pemberian pengetahuan, keterampilan, kompetensi yang bermanfaat dalam menunjang pelaksanaan tugas untuk melakukan pekerjaan tertentu. Ya, jadi kaitannya dengan keterampilan, kaitannya dengan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang bermanfaat. Belajar itu merupakan hasil utama dari sebuah pelatihan. Intinya dari pelatihan itu adalah belajar. Nah, dan selama pelatihan, peserta diharapkan memperoleh kebiasaan baru, cara kerja yang baru gitu ya. Kemudian dia punya keterampilan juga yang lebih meningkat, berbeda dari sebelumnya. Kalau seandainya keterampilan itu pun sama, mungkin di levelnya itu bisa berbeda. Biasanya dia levelnya cuma 2, sekarang levelnya udah di 5 gitu ya. Dan pengetahuan juga yang bermanfaat untuk membantunya dalam meningkatkan kinerjanya. Sebelumnya misalnya ada sistem tapi tidak terlalu bisa dia mengoperasikan, dengan dia mendapatkan pelatihan tentang sistem ini, akhirnya dia bisa mahir menggunakannya gitu ya, atau minimal lancar menggunakan sehingga itu bisa membantu pekerjaannya. Pelatihan memungkinkan karyawan untuk melakukan pekerjaan yang sekarang secara lebih efisien dan lebih mempersiapkan diri untuk pekerjaan yang lebih tinggi tingkatannya. Kalau misalnya Okta sebelumnya dia adalah sebagai staf, kemudian dia dipromosikan untuk menjadi supervisor, maka dia akan membutuhkan serangkaian keterampilan-keterampilan yang sebelumnya tidak terlalu dibutuhkan ketika dia menjadi staff.
Ya. Tapi ketika dia sudah dipromosi menjadi seorang supervisor, maka ada keterampilan memimpin minimal direktif atau mengarahkan orang lain yang harus Okta kuasai, atau ada kemampuan terkait dengan marketing yang dulunya kalau dia di staff dia tidak dituntut untuk jualan, tapi ternyata setelah jadi supervisor dia ada tambahan pekerjaan, dia ikut jualan produknya organisasi, sehingga dia harus mampu juga melakukan promosi dan marketing kepada konsumen langsungnya gitu ya. Jadi bisa seperti itu gitu ya. Alasan dilaksanakan pelatihan karena kita mau dipromosi, maka akan ada serangkaian pekerjaan baru, tanggung jawab baru yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan gitu, tidak pernah kita dapatkan, tapi harus di-upgrade supaya kita bisa mengerjakan pekerjaan baru tersebut dengan lebih efektif dan efisien, sehingga kita punya kontribusi yang nyata bagi tercapainya tujuan organisasi. Nah, pelatihan ini penting tentang penggabungan antara pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan melalui pengembangan profesional. Ya. Di pelajaran PIO kita mengenalnya dengan KSA gitu ya, knowledge, skill, dan attitude. Ada beberapa prinsip dasar yang perlu dipahami dalam melaksanakan dan mengembangkan pelatihan menurut PAIK 2003. Yang pertama, pelatihan itu sebuah proses, bukan sebuah peristiwa. Ya, jadi apa maksudnya? Ada yang bisa menjelaskan? Kira-kira maksudnya apa ya? Kenapa pelatihan itu disebut sebagai sebuah proses, bukan peristiwa? Ada yang tahu? Kira-kira kenapa pelatihan itu disebut sebuah proses, bukan sebuah peristiwa? Toh memang ya itu terjadi. Apa bedanya memang proses dengan peristiwa ini apa? Izin Bu. Ya, silakan. Kalau menurut saya bedanya proses sama peristiwa itu letaknya pada tahapannya Bu. Karena dalam sebuah proses ada tahapannya. Sedangkan kalau peristiwa itu lebih kepada kronologi. Ya, benar. Ya, benar seperti yang dibilang oleh Okta, bahwasannya pelatihan ini dimulai jauh sebelum peserta mengikuti pelatihan itu sendiri. Hingga dia bisa kemudian mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam kehidupannya sehari-hari. Karena itu sebuah proses. Maka menciptakan sebuah situasi pembelajaran adalah langkah penting yang harus dilakukan selain menentukan kebutuhan dan peran dari pimpinan. Jadi sebelum si karyawan ini kemudian didaulat ya, ditunjuk untuk mengikuti sebuah pelatihan, ada serangkaian proses yang terjadi gitu ya, yang harus ditempuh untuk kemudian si karyawan ini direkomendasikan untuk mengikuti pelatihan tersebut. Ya, mulai ya seperti asesmen tadi yang saya bilang ya, ada training needs analysis, sebenarnya kita juga menilai tentang bagaimana organisasinya, kemudian bagaimana kesiapan pegawainya, bagaimana dia benar-benar pelatihan ini nanti akan membantu dia di dalam pekerjaannya dan akan memberikan kontribusi berarti bagi organisasi, itu sudah dianalisis duluan sebelum kemudian si karyawan ini ujuk-ujuk mengikuti pelatihan ya. Jadi nggak tiba-tiba oh Okta kamu ikut pelatihan ini ya, bukan serta-merta ya udah gitu ya, karena kepikiran aja gitu, bukan seperti itu, tapi mungkin atasannya itu sudah melihat duluan bahwasannya Okta ini dia potensinya di sini, dia tanggung jawabnya begini, jadi harusnya dia butuh pelatihan ini karena dia kurang kuat di kompetensi yang ini, sementara kompetensi ini dibutuhkan untuk membantu pekerjaan dia di posisi dia yang baru, sehingga Okta direkomendasikan untuk mengikuti pelatihan gitu ya. Jadi seperti yang dibilang oleh PAIK, bahwasanya pelatihan itu adalah sebuah proses, bukan sebuah peristiwa. Yang kedua, tujuan dari pelatihan ini adalah untuk mencapai hasil. Ya, alasan utama dalam melaksanakan pelatihan adalah untuk meningkatkan kinerja karyawan. Namun kinerja yang rendah itu tidak selamanya itu membutuhkan pelatihan. Seperti yang tadi saya bilang gitu ya, karyawan ini kinerjanya rendah. Apakah kemudian otomatis dia harus mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kinerjanya?
nggak bisa langsung seperti itu, harus dicek dulu kira-kira masalahnya apa. Oh ternyata anak ini dia dihadapkan pada aplikasi baru. Aplikasi baru ini itu harus dia pelajari dulu sehingga dia bisa kemudian mengintegrasikan pekerjaannya yang lama bisa masuk ke aplikasi ini. Yang bikin aplikasi ya bukan dia, tapi orang IT atau mungkin vendor gitu yang digunakan oleh perusahaan. Supaya si karyawan ini bisa menggunakan aplikasi ini, maka dia harus mengikuti pelatihan. Tapi kalau ternyata si karyawan ini ternyata kinerjanya rendah itu bukan gara-gara dia nggak mampu, tapi lebih karena dia tidak nyaman dengan posisinya saat ini, sehingga ketika dikembangkan itu mandek. Misal ya, kita di anak psikologi, tapi tiba-tiba ditaruh di bagian keuangan, diminta untuk mengurus pajak, misal seperti itu gitu ya. Mau kayak apapun diajarin tentang aturan pajak, diajarin tentang sistematika bayar pajak gitu ya. Mungkin kita akan bisa mempelajari itu, tapi nggak akan mendalam seperti anak-anak akuntansi perpajakan gitu ya, yang memang dari awal background pendidikannya seperti itu. Kalau seandainya dia dilatih, dikembangkan, itu mungkin nggak akan sesulit ketika kita diharuskan mengisi posisi tersebut gitu. Jadi memang tidak right man on the right place. Kalau seperti itu mungkin treatmentnya bukan lagi pelatihan, mau dilatih kita jungkir balik juga kita nggak akan bagus performnya seperti melebihi anak-anak akuntansi perpajakan gitu. Tapi harusnya dilakukan asesmen ulang gitu ya, asesmen ulang untuk melihat penempatan yang benar di mana. Seperti itu sangat sering terjadi, bahkan di instansi baik di instansi pemerintah maupun swasta itu masih penempatan pegawai itu seringkali tidak mempertimbangkan analisa jabatannya, sehingga kadang-kadang apalagi kalau sudah mulai ini ya terkait dengan di pegawai pemerintahan ini paling sering terjadi terkait dengan formasi yang tidak ada atau mungkin posisi yang sifatnya sudah middle management di tengah gitu ya. Dia ada supervisor, manajer juga bukan, tapi bukan staff yang paling bawah juga. Tapi jadi orangnya tuh jumlahnya terbatas. Mau di-upgrade yang di bawah, ternyata golongannya belum masuk gitu ya, jadi nggak bisa. Jadi akhirnya yang di tengah ini diputar-putar. Yang biasa dia harusnya dia sarjana ekonomi, ternyata diputar ke bagian tata usaha gitu ya, atau bagian yang ngurus administrasi dan lain sebagainya. Akhirnya pusing sendiri, kinerjanya orangnya nggak perform, nggak bagus gitu. Akhirnya jadi nggak bagus kinerja organisasinya juga, instansinya juga gitu ya. Ya butuhnya itu bukan pelatihan, tapi lebih kepada mengevaluasi kembali penempatan karyawan sehingga dia diposisikan sesuai dengan kompetensinya masing-masing gitu ya. Jadi tidak selamanya kinerja rendah itu membutuhkan pelatihan, melainkan bisa diberikan melalui mungkin coaching atau mungkin mentoring. Kalau coaching berarti lebih ke menggugah gitu ya, aspek-aspek psikologisnya. Tapi kalau mentoring ini lebih ke mentor, kita punya mentor, kita belajar dari mentor terkait bagaimana cara kita bekerja yang benar. Seperti itu ya. Kita baru dipindahkan ke bagian umum atau ke bagian GA. Sebelumnya kita megang personalia gitu ya. Di GA itu orang posisi yang lama itu mentoring kita untuk menunjukkan ini loh pekerjaannya untuk menjadi staf GA itu kamu harus lakukan A, B, C, D. Kemudian kita ditemenin selama seminggu untuk ngerjain pekerjaan A, startingnya dari sini, ujungnya di sini, kamu lapor ke sini dan akhirnya begini. Yang ini kemudian di filing, itu namanya mentoring, gitu ya. Tapi kalau di coaching, ya lebih kepada peningkatan motivasi, gitu ya, dan lain sebagainya, gitu ya. Yang ketiga, menurut Pike, ketika kinerja dipertanyakan, maka pelatihan bukan merupakan satu-satunya solusi. Ini ngeling sama poin kedua tadi, bahwasanya ada banyak solusi yang ditawarkan oleh perusahaan ketika mengalami masalah terkait dengan berbagai hal. Jadi pelatihan itu bukan satu-satunya solusi dari semua masalah yang terjadi di dalam organisasi. Tapi ada namanya training, ada namanya evaluasi sistem kerja, ada namanya coaching, ada namanya recruiting, ada namanya organization development ya, atau program pengembangan organisasi. Jadi banyak sekali.
Kalau ternyata itu masalahnya sudah terkait dengan kebijakan-kebijakan organisasi, mungkin ini kaitannya dengan program organization development. Kalau kaitannya dengan penempatan karyawan yang tidak sesuai, ini mungkin di recruiting. Kalau ternyata si karyawannya ini yang tidak mendapatkan support dari atasan atau support dari bagian SDM atau bagian manajemen perusahaan, mungkin masalahnya itu di coaching. Kalau ternyata memang model kerjanya yang berantakan, mungkin sistem kerjanya yang perlu diperbarui gitu ya. Atau bisa jadi memang di training. Jadi training itu bukan satu-satunya gitu ya tujuan dari salah satu-satunya solusi gitu ya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di perusahaan, tapi sebenarnya kita bisa melihat lagi ini sebenarnya masalahnya apa, yang paling tepat itu diselesaikan dengan metode seperti apa. Saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Yang pertama, ini tadi ya. Nah, kita bahas tadi, apa sih tujuan pelatihan? Ada yang tahu apa itu tujuan pelatihan? Kenapa sih perlu dilakukan yang namanya pelatihan? Penting nggak sih pelatihan itu dilakukan? Ayo. Ada yang tahu? Kenapa pelatihan itu penting untuk dilakukan? Setidaknya ada 2 tujuan pelatihan ya. Menurut Noe 2010, ada 2 poin penting gitu, perlunya dilakukan pelatihan. Yang pertama itu bagi si karyawan, yang kedua itu bagi perusahaan. Jadi baik karyawan maupun perusahaan itu mendapatkan manfaat dari dilaksanakannya pelatihan. Kalau bagi karyawan, adanya pelatihan ini akan menciptakan tenaga ahli dalam perspektif ilmu pengetahuan, keterampilan, perilaku yang ditekankan dalam program pelatihan agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karyawan. Bayangkan gitu ya, kalian masuk ke perusahaan sebagai staf HRD dan dia sangat concern dengan pengembangan kompetensi kalian, maka kalian akan diberikan tentang basic HR knowledge. Ya, itu yang pertama ketika kalian baru masuk. Kemudian sudah dilihatnya kalian sudah mulai mampu beradaptasi dengan baik, dikasih lagi pelatihan tentang how to recruit people and placement, place right man on the right place gitu ya, penempatan seseorang sesuai pada posisinya gitu. Kemudian berarti kalian diikuti dengan pelatihan-pelatihan terkait dengan administrasi tes psikologi dan wawancara minimal behavioral event interview gitu ya, sehingga kalian bisa menjadi rekruter yang handal gitu. Sudah diterapkan itu, ditambah lagi dengan pelatihan tentang manajemen kinerja atau evaluasi kinerja pegawai gitu ya. Kalian terapkan itu. Kalian kemudian membantu perusahaan untuk menyusun KPI gitu ya, Key Performance Indicator atau kriteria keberhasilan dari masing-masing pegawai. Kalian terapkan lagi itu. Keluar kalian dari perusahaan itu pada satu waktu itu kalian memiliki modal yang sangat besar yang meningkatkan daya saing kalian ketika dan daya tawar kalian ketika kalian mendaftar ke perusahaan sejenis ya.
kalian akan dipandang sebagai seorang tenaga ahli yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang mumpuni di bidang pengelolaan SDM. Dan ini sangat mahal, kompetensi ini sangat mahal. Ini juga saya rasakan, gitu ya. Ketika saya bekerja lulus S1, kemudian mendapatkan berbagai pelatihan yang diberikan oleh perusahaan, ketika masuk dia sangat loyal. Si perusahaan ini sudah menginfo, kamu kalau rasanya butuh pelatihan untuk membantu kinerja kamu, kita di training di luar perusahaan aja, dalam artian silahkan cari program-program pelatihan yang disediakan di luar sana yang rasanya membantu pekerjaan kamu, ajukan ke kita. Bahkan diajukan dipersyaratkan saat itu adalah pelatihannya nggak boleh di bawah 3 juta ya harganya, harus di atas 3 juta. Karena biasanya di bawah 2 juta itu dapat kulit-kulitnya aja. Begitu instruksi dari bos saya saat itu. Gitu ya. Saya kaget juga gitu ya, kalau kita kan kalau biaya sendiri ya mikir juga ratusan ribu aja dari kocek sendiri, itu kan kayaknya berasa gitu ya. Apalagi ini udah instruksi dari perusahaannya, silakan ajukan kamu butuh apa, pelatihan apa, kira-kira manfaatnya dari organisasi itu akan seperti apa, nanti kita budgetkan, anggarkan untuk kamu ikut pelatihan itu. Dan itu dibuktikan gitu ya, selama setahun saya bekerja, setidaknya saya ikut pelatihan 7 pelatihan yang sifatnya cukup tinggi gitu ya, cukup bermanfaat, terutama dalam hal organization development ya, diantaranya seperti workload analysis, kemudian analisa jabatan, kemudian tentang proses bisnis gitu ya, kemudian pelatihan tentang penggunaan tes psikologi untuk merekrut karyawan dengan benar, waktu itu juga disupervisori oleh psikolog perusahaan gitu ya, itu bermanfaat sampai saat ini. Saya ngerasa ketika kita punya kompetensi ini dan ini menjadi distingsi yang berbeda, meskipun kita memiliki latar belakang keilmuan yang sama, tapi kita memiliki pengalaman yang berbeda, pelatihan yang berbeda, sertifikasi yang berbeda, sehingga ini menjadi ciri khas kita. Kalau terkait dengan kemarin pelatihan yang saya berikan di APIO, mungkin personal brandingnya saya jadinya naik gitu, karena saya sudah mengikuti berbagai pelatihan yang nggak semua orang bisa ikut pelatihan itu gitu, sehingga ketika ada klien yang bertanya, bisa nggak lakukan analisa jabatan, saya siap dengan segera gitu, dan ternyata tidak semua teman-teman sejawat yang bisa melakukan treatment ini gitu ya, bisa nggak lakukan analisa jabatan, ya saya siap gitu ya, karena saya sudah pernah mendapatkan pelatihan ini dan sudah mengerjakan di perusahaan yang sebelumnya gitu ya. Bisa nggak melakukan yang namanya bisnis proses manajemen, saya pernah melakukan ini gitu. Jadi nggak kita nggak hanya cukup dari ijazah saja, tapi pengembangan diri kita gitu ya, itu menjadi keuntungan tersendiri buat kita. Apalagi kalau ternyata itu dibiayai oleh perusahaan gitu ya. Jadi manfaatnya itu buat si individunya pasti akan besar sekali kalau benar-benar sesuai dengan skill yang dimiliki atau latar belakang yang dimiliki. Sementara bagi perusahaan, adanya manusia-manusia yang unggul dan mampu bersaing dengan kompetitor, ini meningkatkan nilai-nilai dan budaya dari perusahaan. Contohnya, ketika kita mengikuti sebuah pelatihan dan ternyata pelatihan itu diimplementasikan ilmunya di dalam perusahaan, itu pasti akan memberikan sumbangsih berarti bagi perusahaan, gitu ya. Jadi pasti ada nilai tambahnya dengan adanya pelatihan, gitu ya. Diharapkan menciptakan ahli-ahli spesialis yang ada di perusahaan itu sendiri, sehingga perusahaan ini ketika diisi oleh banyak orang yang pintar-pintar gitu ya, orang-orang yang mumpuni, yang kompeten di bidangnya, itu juga akan membantu untuk perusahaan mencapai tujuannya, mencapai target-targetnya gitu ya, sehingga pastinya akan memberikan keuntungan yang berarti bagi perusahaan. Sementara Hallenbeck, Gerhard, dan Wright 2015 menyebutkan setidaknya ada 5 tujuan pelatihan. Yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan terkait dengan budaya perusahaan dan siapa saja para pesaing dan kompetitor. Yang kedua, meningkatkan keterampilan dalam menggunakan teknologi terbaru, membantu pekerjaan karyawan. Ya, ini sangat sangat berasa ketika perusahaan kemudian mengembangkan sistem baru dalam bekerja, dan karyawan itu perlu dilatih untuk menggunakan sistem itu, apalagi di zaman sekarang.
sistem informatika itu tidak bisa dilepaskan dari sistem pekerjaan kantor. Kalau enggak, kantornya pasti akan ketinggalan, perusahaannya pasti akan ketinggalan. Dia harus sudah mulai memikirkan tentang menggunakan sistem berbasis informasi teknologi untuk memudahkan pekerjaan-pekerjaan, terutama dalam hal yang terkait dengan database, gitu ya. Jadi memang harus sudah dibangun sistemnya, dan ketika sistem itu dalam proses peralihan dari manual ke sistem, gitu ya, sistem kerjanya, maka perusahaan harus di-training, ya, harus dilatih sehingga mampu memahami sistem tersebut dan tahu kira-kira dalam proses kerjanya di sistem itu melakukannya itu seperti apa. Meningkatkan kemampuan karyawan dalam bekerja secara tim dengan meningkatkan kualitas produk dan layanan. Ya, ini misalnya kayak pelatihan-pelatihan yang terkait dengan team building, kemudian teamwork, yang memang interaksi antar anggota tim itu sangat intens. Ini juga akan mempengaruhi kualitas layanan dan kualitas produk itu sendiri, gitu ya. Konsumen melihatnya ketika tim dari perusahaan itu cukup kompeten, gitu ya, dan secara kompetensi itu terjaga, gitu ya, tidak ada yang miss, gitu ya, itu kan lebih kapabilitasnya lebih terpercaya, gitu ya. Memastikan bahwa budaya perusahaan ditekankan pada inovasi, kreativitas, dan pembelajaran. Apalagi pada perusahaan-perusahaan yang sangat concern dengan perubahan organisasi. Dia selalu update terkait perkembangan yang terjadi, maka untuk budaya organisasinya juga direview, kemudian juga dia melihat apakah selalu melakukan pengembangan, inovasi, dan kreativitas, sehingga dibutuhkan pembelajaran untuk mengupdate informasi yang ada dan kondisi yang terus berkembang selama ini, gitu ya, sehingga kreativitasnya itu juga lebih update, gitu ya. Dan yang pasti menjamin keamanan kerja bagi karyawan dengan menyediakan cara baru bagi karyawan untuk dapat terus memberikan kontribusi bagi perusahaan. Kalau kita kerjanya caranya cuma seperti itu aja, dan kita juga tidak belajar hal yang baru, kita juga nggak bisa menawarkan hal yang baru kepada perusahaan. Tapi kalau seandainya kita ikut pelatihan, mungkin ada hal yang baru di dalam bidang kerja kita, gitu ya, kita bisa tawarkan kepada perusahaan, mungkin kita perlu melakukan perubahan di sini, gitu ya. Caranya seperti ini. Dengan pelatihan yang kita ikuti, kita jadi tahu step by step-nya itu seperti apa. Kita bisa negosiasikan kepada manajemen, gitu ya. Kalau seandainya memang mereka menerima, kita akan bangun proyek perubahan tersebut. Selain kita menyampaikan, memperlihatkan bahwa kita mampu memberikan kontribusi berarti bagi perusahaan, ini juga pastinya akan membuat perusahaan lebih melihat kita sebagai aset yang berharga dengan keberadaan kita di dalam organisasi. Sampai sejauh ini ada yang mau bertanya? Tidak? Cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas. Saya lanjutkan ya. Menurut Sinha, setidaknya ada 5 tujuan pelatihan. Yang pertama, meningkatkan keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaan. Kalau Sinha mungkin dia lebih to the point ya, menyampaikannya bahwasanya ya karena individu itu keterampilannya itu harus ditingkatkan, gitu ya. Maka cara meningkatkannya adalah dengan pelatihan. Kemudian memperbarui pengetahuan dan keterampilan, ini terkait dengan update tadi, baik bentuknya itu adalah informasi, itu berarti areanya adalah pengetahuan, tapi kalau seandainya itu adalah cara kerja, itu mungkin lebih keterampilan. Yang ketiga, mempersiapkan tanggung jawab yang lebih tinggi, siap-siap untuk dipromosi. Kalau sudah dipromosi, maka akan ada tanggung jawab baru, seperti yang tadi Ibu jelaskan, maka butuh juga pelatihan untuk memperkenalkannya atau mempersiapkan si individu itu mampu untuk melaksanakan tanggung jawab barunya. Yang keempat, mengembangkan sikap yang tepat berhubungan dengan pekerjaan, gitu ya. Jadi supaya dia tidak resisten, apalagi kalau dia masuk ke jabatan yang berbeda, gitu ya, atau dengan posisi yang berbeda sebelumnya, maka dia tidak boleh resisten dengan berbagai pekerjaan-pekerjaan atau tanggung jawab baru yang diterimanya, gitu ya. Jadi atau mungkin ada kebijakan baru terkait dengan perubahan perusahaan, maka dibutuhkan pelatihan mungkin terkait dengan pentingnya perubahan organisasi sebelum kemudian perubahan tersebut ditawarkan kepada karyawan, gitu ya.
dan membentuk karyawan yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Ini ngeling dengan yang tadi saya jelaskan. Nah, ada beberapa alasan yang perlunya dilakukan pelatihan, bisa jadi karena adanya sosialisasi bagi karyawan, karena adanya kebijakan baru gitu ya, atau hadirnya teknologi baru, atau perubahan kualitas produk menjadi kualitas layanan gitu, dan organisasi serta pasar modal. Sampai sejauh ini ada yang mau bertanya? Cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Ya. Apa perbedaan antara pelatihan, pengembangan, dan pendidikan? Ada yang tahu? Ada pelatihan, ada pengembangan, ada pendidikan. Ini sangat terkait, tapi pada dasarnya secara definisi ini beda. Kali masing-masing istilah ini digunakan untuk melenyapkan hal yang sama, gitu ya, menyampaikan hal yang sama. Meski penggunaan istilahnya itu tampak sama, namun sebenarnya mereka ini punya perbedaan khas antara satu sama yang lainnya. Ada yang bisa jelaskan? Barangkali? Bagaimana? Izin jawab, Bu. Silakan, Fatur. Kalau pelatihan pendidikan tuh mungkin lebih mengembangkan dari segi pengetahuan, Bu, dan tentang mungkin dalam pemahaman kerja si karyawan. Kalau untuk pelatihan pengembangan mungkin dia tuh lebih mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya gitu, Bu. Mungkin seperti hal tadi kayak teknologi baru, mungkin lebih bisa belajar mungkin tuh. Oke. Istilahnya 3 ya, bukan pelatihan pengembangan atau pelatihan pendidikan gitu. Tapi ini 3 nih, pelatihan, pengembangan, pendidikan. Jadi ini berbeda, training, development, and education. Itu istilah yang berbeda pada dasarnya gitu ya. Nah, meski penggunaan istilah tersebut tampak sama, karena kita sering menggunakannya itu gitu ya, bersamaan gitu, tapi pada dasar ini memiliki perbedaan yang khas satu sama lain seperti yang saya bilang tadi. Istilah pelatihan ini seringkali digunakan untuk menunjukkan suatu proses ketika sikap, keterampilan, dan kemampuan karyawan ditingkatkan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Jadi kalau pelatihan spesifik terkait dengan dia ini kerjanya apa? Oh, ternyata sikapnya masih nggak sinkron, atau keterampilannya masih ada gap-nya, atau kemampuannya memang di bawah itu. Makanya kemudian diadakan pelatihan. Nah, jadi pelatihan ini sifatnya itu jangka pendek. Jangka pendek yang prosedurnya itu sistematis dengan peserta non-manajerial yang terorganisasi untuk memperoleh pengetahuan teknis dan kemampuan yang memiliki tujuan pasti. Jadi tujuannya juga jangka pendek. Misal kayak Fatur dia dulunya dia dalam marketing gitu ya, yang dulu mungkin nggak terlalu penting dengan hal-hal yang terkait dengan ketelitian, tapi kemudian dia ternyata dimutasi gitu ya ke bagian administrasi gitu. Mungkin sebelumnya Fatur nggak terlalu penting proses seperti apa, yang penting konsumennya dapat gitu ya. Mau dia kerjanya malam, siang, atau sore gitu ya, yang penting konsumennya dapat. Tapi di administrasi dia harus standby di jam kantor. Dulu dia tidak terlalu dipusingkan dengan time management, tapi ketika dia jadi administrasi ternyata dia butuh gitu ya, karena di administrasi itu kerjanya banyak dan di satu waktu gitu ya, di satu waktu, sehingga akhirnya perusahaan melihat kayaknya dia perlu deh dibantu anak ini supaya dia bisa memanage pekerjaannya dengan baik. Kita ikutkan saja di pelatihan organizing work, intinya isinya adalah time management gitu ya, atau organizing pekerjaan gitu ya.
seperti itu gitu. Nah, kalau pengembangan, di pelatihan tadi gitu ya, dia punya prosedur yang sistematis dalam mentransfer pengetahuan teknis kepada karyawan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Misal kayak tadi, dia nggak bisa bikin karya tulis. Kemudian ada bimbingan teknis membuat karya tulis. Itu adalah pelatihan. Ya, karena diharapkan peserta yang awalnya nggak bisa bikin karya tulis, setelah ikut pelatihan ini tuh jadi bisa. Ya, minimal bikin proposalnya. Misal gitu ya, nggak sampai laporan nggak apa-apa, ya minimal bikin proposalnya. Jadi itu terkait dengan materi dan faktual itu dibutuhkan saat itu, ya. Sementara kalau pengembangan ini merupakan pertumbuhan si individu dalam segala hal. Pengembang ini merupakan proses pendidikan jangka panjang yang sistematis dengan peserta manajerial yang terorganisasi yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan. Sifatnya itu lebih konseptual dan teoritis untuk tujuan umum. Misalnya seperti tadi, kemampuan manajerialnya leadership. Fatur dulu dia di staff, ternyata setelah 5 tahun dia di supervisor, 3 tahun kemudian di promosi lagi sebagai manajer gitu ya, amin gitu ya. Nah, dan ternyata dia sebelumnya itu nggak punya skill leadership atau nggak dituntut untuk punya skill leadership, tapi setelah dia jadi manajer, otomatis dia harus mengembangkan keterampilan manajerial ini gitu ya. Salah satunya adalah leadership, atau mungkin di dalamnya termasuk marketing strategi, atau termasuk di dalamnya itu adalah driving drive timnya gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Jadi kemampuan-kemampuan yang biasanya itu dibutuhkan oleh manajerial dan sifatnya itu dikembangkan jangka panjang. Selama Fatur dia menjadi staff, mungkin dia tidak membutuhkan mengikuti pelatihan tentang leadership, tapi sebenarnya HRD-nya sudah mulai melakukan asesmen terhadap Fatur, dia punya potensi untuk jadi leader nggak? Nah, nanti dia akan kasih tahu, si HRD-nya akan kasih tahu ke atasannya, challenge dong anak ini dikasih project-project dan dia sebagai project leadernya. Jadi sebenarnya itu project itu tujuannya untuk pengembangan, gitu ya. Dilihat ternyata berhasil, oh anak ini ternyata bisa, dia akan disimpan untuk sebagai orang yang potensial untuk dikembangkan menjadi manajernya di masa depan. Jadi kalau ada pelatihan manajerial terkait dengan kompetensi yang dibutuhkan ketika Fatur menjadi manajer, itu disebut dengan pengembangan. Ya, pada saat dia jadi staff dia nggak butuh leadership, tapi bisa jadi ketika dia benih-benih itu udah kelihatan, potensi udah kelihatan, itu perusahaan udah mulai ngasih ke dia secara perlahan, gitu ya, secara perlahan. Ketika dia ikut leadership, dia nggak butuh, gitu ya, nggak bisa langsung diterapkan karena dia tuh nggak punya bawahan ketika jadi staff, gitu ya. Tapi ketika jadi manajer itu udah langsung karena dia udah ikut pelatihan, pengalamannya juga udah mumpuni, akhirnya itu sudah terbangun dengan sendirinya kemampuan leadership-nya, dan ketika dia menerapkan itu udah nggak kaget lagi, gitu ya. Dan pelatihan dan pengembangan ini memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan kemampuan karyawan agar lebih efektif dan efisien dalam bekerja. Namun terdapat perbedaan yang signifikan antara pelatihan dan pengembangan, walaupun keduanya terlihat hampir sama, gitu ya. Pelatihan ini lebih fokus untuk membantu meningkatkan kinerja karyawan dalam pekerjaan yang karyawan lakukan saat ini, ya. Ketika si Fatur jadi staff, peningkatan kompetensi untuk bisa menyelesaikan tugas-tugasnya yang ada di staff itu namanya pelatihan. Tapi ketika dia disiapkan untuk menjadi kepala staff, ya supervisornya staff, itu namanya pengembangan. Ya, jadi dibedakan ya. Karena pengembangan itu fokusnya lebih ke mempersiapkan karyawan untuk menduduki posisi yang lebih tinggi dari posisi sebelumnya di perusahaan, dan untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam melakukan pekerjaan yang bahkan belum ada. Nggak bisa langsung diterapkan. Tapi nanti ketika dia di posisi tertentu di atasnya, dia sudah mempersiapkan perubahan dan pekerjaan karyawan karena hadirnya teknologi baru misalnya, atau desain baru, atau pekerjaan baru, atau produk pasar yang baru, dan lain sebagainya, dia sudah lebih siap seperti itu. Nah, biasanya kalau dari segi partisipasi peserta juga pada program pelatihan ini sifatnya itu lebih wajib.
Apalagi kalau terkait dengan sosialisasi tentang apa, gitu ya. Itu kan semua karyawan tuh harus ikut gitu ya. Sementara kalau pengembangan hanya bagi yang teridentifikasi memiliki potensi manajerial saja. Seperti tadi sudah dibidik faturnya bahwa dia bisa cukup prospektif gitu ya untuk menjadi manajer di masa depan, sehingga dia udah dipersiapkan mengikuti pelatihan-pelatihan yang untuk masa sekarang sebenarnya nggak bisa langsung dia terapkan, tapi nanti dia akan bermanfaat ketika dia udah menjadi manajer gitu ya. Nah, singkatnya bisa dilihat seperti ini, perbedaan pelatihan dan pengembangan. Ya, fokusnya di pelatihan itu jangka pendek, kalau pengembangan itu jangka panjang. Kalau di pengalaman kerja, itu pelatihan itu kita nggak butuh pengalaman yang gimana-gimana, tapi kalau untuk pengembangan kita butuh orang yang sudah berpengalaman karena sudah terbukti kesetiaannya pada organisasi, sudah terlihat juga kinerjanya seperti apa, sudah tahu juga attitude-nya seperti apa. Jadi perusahaan mau invest ke dia itu juga nggak rugi gitu ya. Nah, tujuannya juga persiapan untuk pekerjaan saat ini untuk pelatihan, sementara kalau pengembangan itu tujuannya lebih kepada mempersiapkan perubahan yang mungkin terjadi di masa depan. Keikutsertaannya untuk pelatihan itu sifatnya wajib, sementara kalau pengembangan itu masih sukarela. Nah, sementara bedanya dengan pelatihan, pendidikan itu seperti yang kalian lakukan saat ini. Kalian pendidikan di program Prodi Psikologi Islam UIN Imam Bonjol Padang. Itu namanya pendidikan, bukan pelatihan. Ya, karena pelatihan itu tindakannya itu untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Sementara pendidikan itu proses meningkatkan pengetahuan umum dari pemahaman para karyawan. Tujuan utama dari pendidikan adalah untuk meningkatkan pemahaman konseptual topik tertentu. Sementara kalau pendidikan diberikan melalui sekolah atau program tinggi yang programnya itu bertujuan untuk meningkatkan bakat si individu. Jadi nggak terkait langsung, belum tahu ya akan terkait langsung dengan pekerjaan itu atau tidak gitu ya. Tapi yang pasti prosesnya jauh lebih panjang dari sekedar pelatihan dan pengembangan. Kalau pendidikan biasanya juga dibuktikan dengan adanya sertifikat gitu ya, atau ijazah gitu ya. Dan fokusnya memang kalau di pendidikan kebanyakan itu lebih ke penguatan konseptual topik sesuai dengan bidang yang dipelajari gitu ya. Kalau kalian misalnya itu berarti pengenalan atau penguasaan terkait dengan topik-topik psikologi gitu ya. Apa manfaat dari pelatihan? Tadi sudah saya jelaskan juga terkait dengan tujuan gitu ya. Kalau di setidaknya ada dua pihak yang bisa memperoleh manfaat dari pelatihan ini. Yang pertama adalah individu, yang kedua adalah organisasi. Di individu itu yang pasti dia bisa meningkatkan kompetensi karirnya, bisa meningkatkan kepuasannya. Bayangkan kalau perusahaannya sangat loyal terhadap pelatihan, pasti employee-nya itu juga senang gitu ya. Dan yang pasti peningkatan kinerja dari si individunya itu sendiri. Sementara kalau organisasi diharapkan bisa meningkatkan pemasaran, bisa meningkatkan performa organisasi dan employee retention gitu ya. Jadi si karyawan juga diharapkan akan lebih loyal dan perusahaan tidak diribetkan dengan rekrutmen yang tiada akhir gitu ya. Karena memang employee retention itu merupakan sebuah tantangan bagi organisasi saat ini. Dengan metode yang tepat sebenarnya karyawan ini diharapkan bisa setia pada organisasinya, bisa terikat pada organisasinya. Nah, dengan adanya employee retention ini diharapkan bahwa kesempatan untuk mengembangkan karirnya melalui proses pelatihan ini terbuka di perusahaan tersebut. Selain itu reward dan punishment-nya juga berlaku gitu ya, dan menyentuh semua lini dari karyawan gitu ya, bahwa sehingga menimbulkan yang hubungan positif antara pelatihan dan pengembangan terhadap employee retention. Gitu. Sampai sejauh ini ada yang mau bertanya? Ini kita sudah di ujung slide untuk materi pengantar ini. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Atau sudah cukup jelas terkait dengan materi pengantar?
Bobby? Ada yang mau ditanyakan, Bobby? Belum, Bu. Belum ya? Cukup jelas? Cukup. Oke. Rosa? Alhamdulillah sudah cukup, Bu. Ya. Yang lain barangkali ada yang mau bertanya untuk ini materi yang pertama ya. Materi pertama. Kita akan jeda nanti di materi kedua, nanti akan saya carikan waktunya juga. Mudah-mudahan teman-temannya juga bisa ikut, karena yang pertama mungkin materi yang pertama ini mungkin tidak terlalu sulit untuk dipahami karena masih yang umum-umum saja, tapi untuk di materi kedua ini terkait dengan analisis kebutuhan pelatihan, ini materinya cukup sebaiknya sih bisa disimak lebih banyak. Mudah-mudahan kita bisa cari waktu sehingga peserta dari perkuliahan bisa lebih banyak, karena nanti takutnya kalian bingung ya. Di materi kedua kita udah masuk ke teknis untuk menyusun rancangan pelatihannya, karena terkait dengan asesmennya gitu ya, dengan asesmen untuk kalian nanti akan melaksanakan pelatihan. Kalau tidak berarti saya anggap semuanya sudah paham, sudah cukup jelas, bisa membedakan antara pelatihan, pengembangan, dan pendidikan, tahu apa itu pelatihan, apa itu pengembangan, dan apa itu pendidikan, tahu apa tujuan dari pelatihan dan manfaat dari pelatihan. Untuk materinya nanti akan saya share lagi di grup WA-nya, mudah-mudahan bisa kalian ulang-ulang. Kita akan kuisnya 2 pertemuan baru 1 kuis, 2 pertemuan 1 kuis. Jadi untuk yang sekarang fokus pada persiapan untuk kelompok ya. Kalau kelompoknya sudah fix, rasanya kalian sudah bisa mulai mencari organisasi atau lembaga yang akan menjadi sasaran pelatihannya kalian. Ya, jadi sudah boleh dicari-cari dari sekarang gitu ya. Sudah boleh dicari-cari dari sekarang, dan dinegokan. Kalau memang nanti dibutuhkan surat, nanti akan saya sediakan belangko suratnya untuk kalian kemudian mengajukan pelaksanaan pengambilan data. Jadi kalian akan setidaknya minimal adakan 2 kali ke tempat organisasinya gitu ya, tempat sasaran pelatihannya. Yang pertama itu adalah melakukan asesmen ya, asesmen, dan yang kedua itu untuk melaksanakan pelatihan. Jadi minimal ada 2 kali, itu minimal. Bisa jadi bolak-balik kalau nanti asesmennya butuh mencari data berulang kali, maka kalian akan kembali lagi ke perusahaan atau lembaganya gitu, atau instansinya itu beberapa kali. Yang pasti kelompoknya dipastikan dulu ya. Oke, kalau seandainya tidak, benar ya, nggak ada ya? Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan Okta. Baik Bu, terima kasih Bu. Masalah yang tadi Bu, untuk pelatihan kita kan setidaknya ada 2 kali pertemuan terkait dengan kita mau pelatihan di suatu organisasi atau lembaga. Yang ingin Dokter tanyakan itu Bu, masalah organisasinya ini apa bolehkah di sekolah Bu, misalkan OSIS atau suatu ekstrakurikuler gitu. Kemudian masalah asesmennya itu Bu. Masalah asesmennya itu Okta kurang paham bagaimana untuk asesmennya itu Bu. Mungkin hanya itu Bu. Ya, kalau untuk tempat boleh banget di sekolah ya. Tapi saya nggak tahu apakah di daerah kamu di mana nih posisinya. Apakah ada siswanya di sekolah apa enggak? Karena sekarang kan masih daring. Solok Selatan Bu. Kalau Selatan mungkin ada kali ya. Anak-anaknya sekolah nggak di sana? Sekolah Bu. Berarti kamu punya peluang untuk memberdayakan sekolah ya. Silahkan gitu ya, kerjasama dengan sekolahnya gitu. Untuk asesmennya kamu nggak usah bingung karena belum kita pelajari, minggu depan aja ya kita bahas. Di sana kita akan belajar tentang training needs analysis, tapi setidaknya mungkin kamu kalau punya kenalan di sekolah tersebut kamu sudah info. Kira-kira kalau kita mengadakan pelatihan untuk anaknya sekitar 15 sampai 20 orang itu boleh nggak gitu. Itu dulu sih yang paling itu bisa kamu lakukan gitu ya. Pelatihan tentang psikologi gitu kan, tentang
gimana sih pelatihannya? Sekarang sih belum, karena kita perlu melakukan yang namanya training needs analysis dulu, analisis kebutuhan pelatihan. Kita lakukan asesmen dulu, tapi nanti kita sepakati waktunya sambil ini kuliahnya juga berjalan gitu ya, sambil kalian memahami apa itu training needs analysis gitu. Tapi setidaknya kalau ditanya kalian jawabnya seperti itu gitu ya. Bahwasannya kalian akan mengadakan pelatihan, kalian minta izin ke sana, kalau diperbolehkan setidaknya kalian akan datang 2 kali. Yang pertama kalian akan ambil data, kemudian yang kedua itu kalian akan melaksanakan pelatihannya langsung di sekolah itu saja. Kalau untuk asesmennya minggu depan materinya ya. Iya Bu, makasih Bu. Oke. Siapa tadi lagi, Cika ya yang mau bertanya? Atau siapa yang mau bertanya lagi? Izin bertanya, Bu. Silakan, Anissa. Baiklah, Bu. Terkait penjelasan Ibu tadi itu, Bu, mengenai pelatihan gitu, Bu. Bagaimana bagaimana cara kita itu mengetahui bahwa pelatihan itu bisa benar-benar memberikan dampak positif bagi kita atau suatu karyawan gitu, Bu? Harusnya ya, idealnya setiap pelatihan itu ada tools evaluasinya ya. Jadi kamu nanti akan melakukan evaluasi. Kalau kita pakai pendekatannya Kirkpatrick itu minimal 3-4 sih sebenarnya ya. Tapi minimal dalam kondisi sekarang ini kamu cukup lakukan 3 saja karena kamu tidak berada di dalam organisasi tersebut. Beda kalau seandainya HRD gitu ya, mungkin bisa melihat langsung perubahannya. Yang pertama itu adalah evaluasi reaksi terkait pelaksanaan pelatihan. Itu si peserta mengevaluasi bagaimana materinya, bagaimana panitianya, bagaimana ruangannya, bagaimana makanannya, atau reaksi peserta terkait pelaksanaan pelatihan. Ini yang dinilai itu lebih kepada kinerja dari si panitianya itu sendiri, gitu ya, dan kualitas dari si narasumbernya, yaitu kalian sendiri, gitu ya. Karena pelatihan ini kalian melaksanakan berarti speakernya ya kalian, karena yang jadi trainer kan nanti kalian ya, bukan orang lain, gitu ya. Kemudian yang kedua, evaluasinya itu adalah terkait dengan pengetahuan. Ini terkait dengan materi yang kalian sampaikan. Misal kalau seandainya kalian memberikan materi tentang regulasi emosi misalnya gitu ya, kalian akan menjelaskan tentang definisi, tentang aspek-aspek, kemudian menjelaskan tentang faktor-faktor dan lain sebagainya. Itu akan kalian tanyakan lagi. Kalian tanyakan di awal, sebelum pelatihan dan ditanyakan kembali dengan pertanyaan yang sama di akhir pelatihan. Nanti akan diperbandingkan skornya, apakah terjadi peningkatan atau tidak. Itu namanya evaluasi pengetahuan. Yang ketiga itu adalah evaluasi behavioral. Evaluasi behavioral itu adalah evaluasi untuk melihat peningkatan dari perilaku individu itu sendiri. Kalau seandainya yang diberikan pelatihan tadi itu adalah regulasi emosi, sebelumnya regulasi emosinya rendah, ternyata kalian bisa setelah ikut pelatihan gitu ya yang kalian berikan itu dia bisa meningkat ke sedang atau bahkan tinggi gitu ya. Berarti kan itu menguntungkan, memberikan aspek yang positif bagi peserta pelatihan. Nah, itu berarti kan gap itulah bukti bahwa kalian sudah menunjukkan peningkatan dari kompetensi yang ini ya, gitu, yang diberikan, gitu ya. Sebentar ya.
Itu ya tadi Anissa ya. Jadi nanti akan ada tahapan-tahapannya di mana kalian akan diajarkan tentang cara mengevaluasi pelatihan untuk memastikan bahwa kalian mencapai tujuan dari pelatihan yang akan kalian laksanakan. Tapi sebelum itu sendiri akan banyak sekali sesi-sesi konsultasi gitu ya antar kelompok untuk memastikan bahwa kalian melakukan training needs analysis dengan benar, dalam artian diagnosisnya benar. Ya, ibaratnya di dokter, saya akan memastikan bahwa kalian itu memang diagnosisnya benar gitu. Jadi kalau seandainya memang dia masalahnya di A, cari obat A, bukan malah ngasih solusi obat B. Jadi hati-hati gitu. Kadang-kadang yang kalian hadapi nanti itu adalah orang awam gitu, bukan orang dari psikologi gitu yang mungkin tidak terlalu paham dengan ilmu kita, tapi mungkin dia ngerasa gini, udah cepat aja, kami tuh butuhnya pelatihan leadership untuk anak-anak kami gitu. Padahal sebenarnya dilihat mereka juga tidak membutuhkan pelatihan itu gitu ya, karena toh nggak semuanya juga menjadi ketua OSIS gitu. Ternyata bukan itu masalahnya gitu ya. Ternyata masalahnya adalah di kerjasama misalnya seperti itu gitu ya. Anaknya sendiri yang nggak bisa kerjasama, bukan masalah memimpinnya, karena masalah semuanya itu pengen jadi pemimpin, malah ribet kan gitu. Dikasih lagi pelatihan leadership, makin menjadi-jadi kan gitu. Jadi memang harus dilakukan dulu diagnosa yang benar gitu, memastikan bahwa masalahnya itu apa sehingga kalian bisa ngasih obatnya tuh obat yang benar juga gitu. Jadi perlu dilakukan step by step-nya, tolong diikuti setiap langkah yang diajarkan gitu sehingga, dan itu memang bertahap. Kalau kalian langsung bypass saja gitu ya, itu nanti kalian pusing sendiri. Lebih baik lakukan secara bertahap, tapi yang penting selesai gitu ya. Misalnya ini kalian lakukan training needs analysis dengan metode wawancara dan observasi, lakukan seperti yang seharusnya dilakukan gitu ya. Observasi, wawancara, pengambilan datanya, kemudian akhirnya kalian merumuskan, baru kemudian ketahuan ini kira-kira tuh penyakitnya apa. Seperti itu ya Nisa ya. Iya Bu, makasih Bu. Iya, sama-sama. Lanjut, ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Nanti kalau misalnya untuk ke organisasi, temanya itu terserah kita sesuai dengan psikolog atau gimana, Bu? Kalau ke organisasi ngapain? Maksudnya melakukan pelatihan? Ya, kan kita nanti akan melakukan pelatihan. Nah, itu tadi ada kamu harus lakukan diagnosa yang benar dulu. Ya, jangan tentukan dulu pelatihannya apa, tergantung apa Bu? Tergantung TNA. Jadi kalau ditanya sekarang Bu, pelatihannya nanti akan tentang apa? TNA kamu tuh hasilnya gimana? Sekarang kan belum melakukan TNA, jadi kamu nggak tahu sekarang kan melaksanakan pelatihan apa. Jadi kalau kamu pergi ke organisasi, ke instansinya, kamu izin untuk melakukan penelitian dulu gitu ya, penelitian untuk mengambil data awal untuk memastikan ini masalahnya apa. Ya jadi ini sama kayak kamu bertanya, Bu, nanti saya ke dokter kira-kira saya akan dikasih obat apa gitu. Atau nanti saya akan kedatangan pasien kira-kira saya akan ngasih obat apa ya. Saya nggak bisa jawab, kamu kan belum tahu pasiennya sakit apa. Kamu kan belum tahu dia gejalanya apa, simptomnya apa. Kamu cari tahu dulu dong, kamu tanya dulu dong sama si pasiennya itu kira-kira dia punya masalah apa. Baru kamu bisa menentukan, ya oh intinya di sini, oh ternyata dia butuh antibiotik, misalnya seperti itu. Baru disiapkan. Jadi jangan mikir dulu pelatihannya apa. Kalian juga nggak boleh tuh langsung judgement, itu namanya judgmental kalau seperti itu. Belum apa-apa kalian sudah mencantumkan, Bu nanti anaknya dikasih pelatihan tentang ini. Training needs analisisnya aja belum, diagnosanya aja belum, masa udah langsung dikasih obatnya? Ya, jadi makanya ikuti stepnya. Yang awal ini kalian adalah di minggu ini kalian itu mulai mencari organisasi yang akan kalian menjadi sasaran tempat kalian melakukan pelatihan. Kesediaannya aja dulu, ya kesediaannya aja. Mungkin nggak diadakan pelatihan nih. Misalnya kalau masih ada sekolah yang buka dan OSIS-nya itu aktif, mungkin nggak kalian ngasih pelatihan untuk anak OSIS ini. Kira-kira pelatihannya apa nanti baru kalian bisa ketahui setelah kalian lakukan yang namanya training needs analysis. Ya, asesmennya atau diagnosisnya. Jadi belum bisa kalian jawab sekarang. Kalau sekolahnya pelatihannya tentang apa, kita lakukan analisa dulu Bu, kebutuhan pelatihannya apa. Jadi kita akan melakukan penelitian dulu Bu, di awal penelitian awal untuk melihat anak-anak Ibu ini butuhnya apa. Baru kemudian kita
rancang modulnya gitu. Jadi untuk sekarang kita belum bisa jawab pelatihannya apa Bu, gitu ya Pak, gitu ya. Tapi kami minta izin dulu kalau memang boleh. Yang pasti Pak sesuai dengan kebutuhannya, dan bisa kami berikan. Ya karena nggak semua pelatihan itu bisa kalian berikan. Bayangkan kalau ternyata mereka mintanya tuh, iya pelatihan mendesain ya Mbak, karena anak kami ini butuh desain tapi dia nggak bisa ngedesain. Ya nggak kerjaannya kalian bikin pelatihan desain gitu ya. Tapi pelatihan yang kalian berikan itu ada pelatihan psikologi. Ya, pelatihan psikologi. Paham ya, Devi ya? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi, kalau ditanya pelatihan apa? Pelatihan apa? Karena belum kebayang sama kalian, karena kalian belum melakukan yang namanya training needs analysis. Belum bisa ditentukan sekarang pelatihannya apa, karena belum ada diagnosanya, belum ada penilaian awalnya. Kalian baru ketahuan, baru kebayang akan melaksanakan pelatihan apa setelah kalian mengambil data awal ke lapangan untuk tujuan training needs analysis. Analisis kebutuhan pelatihan. Kalau udah dilakukan analisis, ketahuanlah itu masalahnya di mana, sakitnya di mana, baru kalian bisa susun strategi untuk ngasih obatnya apa, ngasih pelatihannya apa, gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Dr. Devi ada pertanyaan lain? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Fatur? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk pertemuan tatap mukanya kapan ya, Bu? Saya udah berikan RPS-nya ya. Tatap muka itu diberikan pada saat simulasi, praktek saja. Kalau materi-materi seperti ini masih bisa kita lakukan via Zoom. Tapi kalau materi seperti metode-metode dalam pelatihan atau simulasi metode dalam pelatihan, itu baru tatap muka. Kemungkinan besar itu malah setelah UTS. Saya nggak tahu sebelum UTS ada nggak ya? Nanti saya coba, kalian bisa cek lagi nanti di RPS-nya. Sepertinya lebih banyak itu malah setelah UTS. Kayaknya sih UTS itu kita di bulan Oktober awal. Ya, berarti pertengahan Oktober barangkali. Terima kasih banyak, Bu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Siapa yang minta kelompok gabung ke kelompok yang jumlahnya melebihi kuota? Usahakan dulu masuk ke kelompok yang ini ya, yang jumlahnya masih kurang. Jangan membludak di satu kelompok. Nanti saya kasih izin satu, yang lainnya jadi juga 8 kelompok semua gitu. Jadi kalau bisa jumlahnya antara 6 sampai 7 saja. Ya, karena kalau udah kebanyakan social loving, nitip nama. Perlu kalian ingat bahwasanya tugas ini meski tugas dilakukan secara kelompok tapi nilainya tetap individual ya. Evaluasi juga dilakukan secara individual. Kalian akan dinilai kontribusinya terhadap proyek besar ini. Jadi kontribusi individu ya, kontribusi individu yang menilainya itu justru teman-teman sekelompok kalian sendiri. Itu makan lebih besar. Jadi jangan berharap kalian bisa kemudian menempelkan kewajiban kalian kepada kelompok. Ya, yang penting kelompok tetap jalan, terus kalian otomatis dapat nilai. Nggak bisa seperti itu. Ya, nggak akan bisa seperti itu karena sangat mungkin laporannya bagus, tapi ada orang-orang yang nilainya jelek. Laporan kelompoknya bagus, karena ada satu orang yang berkorban untuk teman-teman yang lain, yang sisanya jelek. Ya, bisa jadi seperti itu. Kenapa? Karena ternyata yang kerja memang cuma dia doang. Yang lainnya numpang nama. Ya, jadi yang numpang nama ini di belakang akan kedeteksi. Kalian boleh tanya sama senior kalian. Saya punya metode sendiri untuk melihat bagaimana masing-masing individu ini berkontribusi untuk kelompoknya. Jadi kalau seandainya jangan berharap gitu ya, semua orang akan melakukan semuanya buat kalian. Gitu. Tapi berkontribusilah pada kelompok. Pada dasarnya sebenarnya mata kuliah ini dalam mata kuliah praktek.
saya juga nggak mau ketemu kalian tiap tahun untuk mata kuliah yang sama. Ya, saya juga nggak suka. Gitu ya. Jadi karena kalian akan lebih sulit bekerja sama dengan angkatan yang berbeda dengan kalian. Jadi lebih baik jangan ngulang di mata kuliah ini. Karena mengerjakan proyek besar, tapi ternyata itu bukan teman-teman yang dekat dengan kita atau bukan teman-teman yang satu angkatan yang kita kenal, itu akan lebih sulit. Biasanya itu akan lebih sulit, tantangannya akan lebih besar. Komunikasinya jadinya lebih susah. Jadi mendingan selesaikan mata kuliah ini dan jangan mengulang di tahun depan. Karena ya ini akan menjadi challenge yang besar sekali kalau seandainya kalian mengulang di mata kuliah ini. Selalu ada yang ngulang sih tetap, meski dia masuk ke kelompok dan dia selalu muncul di nama kelompok di laporan, tapi ketika evaluasi ternyata kontribusinya nihil, tidak ada. Jadi otomatis dia harus ngulang. Jadi otomatis kalian harus berkontribusi semaksimal mungkin sehingga nilai kalian juga bagus. Ya, nilainya sinkron dan nilai dari anggota kelompok itu jauh lebih besar daripada nilai yang saya berikan secara proporsinya. Ada lagi? Izin, Bu. Silakan. Ibu, izin bertanya, apakah boleh, Bu, nanti waktu praktek itu kami melalui online gitu, Bu, melalui Zoom? Kalau memang lokasinya berbeda-beda, jauh dari ujung ke ujung, tidak memungkinkan berkumpul di satu tempat, memang harus online. Iya, Bu. Kami jauh-jauh soalnya, Bu. Ya, nggak apa-apa, nggak usah nangis juga. Pasti online, ya. Nggak saya paksa untuk berkumpul di satu tempat, ya. Iya. Karena tahun lalu juga seperti itu. Emang ini kendalanya kita juga, tapi mungkin seminarnya juga kalau online gitu ya, nanti akan ada ketentuan yang berbeda juga gitu ya. Akan berbeda juga. Kayak kemarin itu dari PL dari anak UIN Palembang, itu mereka mengadakan yang online ini, mereka mengadakan Zoom online, webinar online tapi tingkat nasional. Nah, ini mungkin bisa menjadi ini sendiri buat kalian ya. Tantangan sendiri buat kalian yang online. Kalian bisa jadi mengadakan pelatihannya gitu ya. Itu jadinya webinar nasional, salah satu programnya. Nanti untuk contoh core-nya nanti akan saya berikan. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Silakan, Arina. Gini, Bu, apakah ada ketentuan jumlah orang yang akan kita beri pelatihan, Bu? Soalnya kan contohnya kayak di perkantoran tuh, Bu, nggak semua ada yang karyawannya itu cuma 5 orang gitu, Bu. Gimana, Bu? Kamu di kantor apa yang karyawannya cuma 5 orang? Kayak di kantor notaris, Bu, itu kan karyawannya ada yang 5 orang atau cuma 4 orang gitu, Bu. Mungkin kamu perlu cari kantor lain. Atau mungkin menggabung 2 kantor notaris yang berbeda. Ya minimal 10 lah. Masa kalian keroyokan, kalian aja jumlahnya 7. Masa trainee-nya cuma 4-5 orang. Ya, harus lebih banyak dari kalian. Ya syaratnya harus lebih banyak dari kalian. Karena nanti untuk pas pelatihan kalian harus terjun semua gitu. Ya harus turun semua. Nanti nggak lucu kan? Panitianya 7 orang, peserta cuma 4 biji gitu ya. Nggak ini gitu. Nggak, bukan pelatihan itu namanya keroyokan. Ya, itu malah jadinya mentoring, coaching atau apa gitu ya. Tapi kalau pelatihan itu ya setidaknya 10 orang lah, ya. 10 orang minimalnya, 10 sampai 20 orang. Itu batasnya. Nggak boleh lebih dari 20 karena kalau lebih dari 20 jadinya nanti malah seminar gitu ya. Nggak boleh. Baik, Bu, makasih, Bu. Ya. Ada lagi? Oh, izin bertanya lagi, Bu. Ya, silakan. Kan misal, Bu, kalau mau memberikan pelatihan di lembaga, misal kayak di sekolah, Bu, ada umur minimal nggak, Bu, untuk membuat pelatihan itu, Bu? Biar nanti biar mudah juga, Bu, gitu kan, melihat orang-orangnya gitu. Umur minimal kayaknya SMP lah ya. SD nanti malah jadi pelatihan untuk psikologi pendidikan gitu. Malah nggak ini. SMA kali ya.
SMA baru pas dewasa remaja akhir atau dewasa awal itu paling ideal untuk kalian berikan pelatihan. Jangan pula kalian nanti memberikan pelatihan pada dewasa media, ketuaan, nanti kalian dianggap remeh gitu ya. Kecuali ke panti jompo sekalian ya, beda cerita gitu ya, misalnya tentang manajemen emosi, regulasi untuk panti jompo atau stres segala macam itu masih bisa gitu. Tapi kalau seandainya di daerah perkantoran itu dewasa media sepertinya nggak cocok kalau seandainya kalian yang ngasih gitu ya, belum pas gitu. Tapi mungkin kalian justru saya sarankan bagusnya malah yang minimal setara maksimal setara, ibaratnya masih mahasiswa itu udah paling tinggi lah. Kalau seandainya yang sekarang kan ini sifatnya baru latihan, namanya juga trial error gitu ya. Kalau bisa jangan yang grade-nya itu yang kalian berikan pelatihan itu jangan yang di atas kalian. Jadi saya saraninnya malah tingkat SMA saja gitu ya, anak-anak tingkat SMA. Kalaupun karyawan gitu tidak terlalu ketuaan gitu. Jadi ibaratnya marwahnya kalian sebagai trainer itu masih bisa kelihatan gitu. Ya. Karena ini sifatnya adalah latihan juga. Ya jadi sebenarnya ini kuliah pelatihan untuk melatih kalian sebagai calon trainer gitu ya. Pelatihan untuk jadi calon trainer. Jadi ya bayangkan kalau seandainya kalian ngasih pelatihannya itu ya untuk orang-orang yang sudah expert gitu. Jadinya kan nggak ini gitu ya. Takutnya nanti dikhawatirkan gitu tidak di respon dengan baik, dengan positif gitu. Ya Fatur ya. Terima kasih banyak, Bang. Ya sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Atau sudah? Ada lagi yang mau bertanya? Sepertinya cukup, Bu. Sepertinya cukup ya? Ngaji. Oke, kalau sudah, saya ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah bisa bergabung sore hari ini. Kalau ada pertanyaan selanjutnya, nanti akan kita via chat WA saja ya. Via chat WA saja supaya responnya bisa lebih cepat. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu.